Oke, jadi kembali ke pembahasan kita yang kemarin, sedikit mereview. Kemarin kita telah belajar mengenai strategi dan taktik. Nah, di pertemuan kemarin, sebelum kita melakukan pemodelan atau pada saat kita mau membuat model dengan menggunakan klasifikasi KNN, kita melakukan beberapa proses cleaning. Nah, strateginya salah satunya yang pertama, misalnya dengan menggunakan filling missing value atau mengisi missing value yang ada. Ada beberapa cara yang kemarin kita pelajari, yaitu dengan menggunakan median, modus, rata-rata, min, dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan. Kalau yang pada saat kita membahas mengenai data Titanic. Nah, data Titanic itu kita gunakan median ya untuk umurnya. Kemudian kita kategorikan berdasarkan kabinnya. Nah, cuman yang perlu teman-teman ingat adalah strategi terkait dengan median, yaitu terkait dengan kuartil, berarti ya, kuartil 1, 2, 3, dan sebagainya, khusus untuk tipe-tipe data yang tergolong tipe data numerik. Bisa float, bisa int, win, dan sebagainya. Tapi pada saat dia tipe datanya kategorikal, atau misalnya kayak kemarin, contohnya jenis kelamin, male dan female, nah kita harus rubah dulu ya, atau kita bisa lihat kalau dia modelnya hanya ada 2, berarti kan kita bisa lihat yang paling banyak aja ya, seperti apa, yang mana, yang female atau male-nya. Pertimbangannya apa? Kalau kita memasukkan missing value itu dengan nilai yang terbanyak, misalnya ada female-nya itu dia mencakup hampir 80%, sehingga pada saat kita memasukkan atau mengisikan missing value-nya itu dia berkode female, maka proporsi untuk mempengaruhi dari data tersebut juga menjadi lebih kecil per datanya. Berbeda dengan kalau kita memasukkan dengan kondisi male-nya, karena dia mempunyai proporsi yang kecil, satu penambahan male dia akan signifikan mempengaruhi kondisi male yang ada di situ. Jadi pertimbangannya untuk modus itu adalah seperti itu. Atau yang min, nah itu tadi min itu terkait dengan yang tergolong tipe data numerik. Jadi kalau yang kondisinya itu objek atau string, kita bisa menggunakan yang modusnya atau nilai yang sering muncul ya. Nah, itu bisa kita konversi nanti. Nah, pengkonversian ini penting teman-teman ketahui atau teman-teman ingat pada saat pemodelan. Pemodelan itu wajib nilainya semuanya harus dalam bentuk numerik. Jangan ada yang dalam bentuk objek atau string. Apabila itu ada, masih kondisi-kondisinya adalah bentuk string, seperti yang tadi Mister contohkan, male dan female. Kemudian kalau kemarin ditemukan juga terkait dengan occupation type ya, university dan work. Nah, itu harus dikonversi dulu dalam bentuk kategorikal. Kategorikalnya itu dalam bentuk angka, misalnya 01 atau 12 dan sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Pada saat kita pemodelan, semuanya akan dikonvert ke dalam bentuk matematis. Jadi untuk membuat jalannya program itu tanpa error dan berjalan sesuai dengan perhitungan matematisnya, kita harus buat dalam bentuk kategorikal numerik. Bisa dikodekan 0, 1, 2, dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan kita tadi. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan reviewnya? Oh ya, tadi ada yang baru bergabung. Selamat datang Arsyad. Assalamualaikum. Brilian. Selamat sore semuanya. Mister terdengar semua ya untuk yang baru bergabung. Aman ya? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak bagi teman-teman yang baru bergabung mengenai materi kemarin? Nah, kemarin kita juga sudah mencoba untuk mempraktekkan ya. Cuman ada beberapa yang memang kemarin belum sampai selesai ke pemodelan. Misalnya sampai kemarin masih cleaning ya. Cleaning, teman-teman ada yang masih cleaning dan sebagainya. Nggak apa-apa, karena memang kita fokusnya lebih ke arah strateginya itu seperti apa pada saat cleaning. Karena kalau udah kita masuk ke dalam pemodelan, intinya hanya mengkonversi datanya aja dalam bentuk kategori, habis itu udah selesai. Dan biasanya konversi itu dilakukan pada saat cleaning ya, bukan pada saat pemodelan. Kalau pemodelan hanya memasukkan
modul-modul yang dibutuhkan, misalnya kayak train test, kemudian prediksinya, kemudian pembuatan modelnya, fitnya dan sebagainya. Tapi itu kondisinya model datanya atau raw datanya juga itu harus dalam kondisi yang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh model, yaitu bertipe data numerik salah satunya. Dan tidak ada missing value ya, supaya tidak ada misinterpretasi pada saat modelan dilakukan. Oke, jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum ada? Oke, kalau belum ada, bisa akan lanjutkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan. Jadi kemarin teman-teman udah mencoba beberapa strategi yang sudah ada, misalnya kemarin dengan menggunakan beberapa variabel yang sudah teman-teman tentukan. Nah, di sini teman-teman melanjutkan apa yang sudah teman-teman lakukan, lanjutkan sampai ke bagian trainingnya. Jadi masih dengan menggunakan yang data yang kemarin dulu sementara. Kalau bagi yang belum selesai, silakan dilanjutkan. Kemudian dicoba untuk memaksimalkan waktu yang ada di sini di pertemuan sekarang untuk membuat sampai ke dalam bentuk model, sampai menemukan nilai akurasinya berapa. Kemudian kita bandingkan bersama. Jadi nanti silakan setelah mungkin sekitaran jam 5 ya, Mister akan kasih waktu sampai jam 5. Nanti teman-teman sampaikan akurasinya, kemudian parameter yang digunakan apa. Nanti kita akan buat dalam bentuk paparan di situ. Mister menggunakan apa, teman-teman menggunakan apa. Kita lihat akurasinya yang bagus itu ketika menggunakan parameter apa aja sih. Karena kan ini kan kemarin teman-teman mempunyai parameter-parameter yang berbeda ya. Kayak Mister kemarin menggunakan beberapa parameter yang mencoba untuk memaksimalkan apa yang ada, tapi itu belum tentu benar, belum tentu akurasinya bagus, karena ini terkait dengan pemodelan yang tepat ya, bukan terkait dengan banyak-banyakan parameter. Karena dalam statistik juga disampaikan bahwa untuk menemukan parameter itu tidak serta-merta seluruh parameter digunakan. Kalau parameter semua digunakan, apa bedanya dengan populasi? Karena pada konsepnya pemodelan ini konsepnya adalah survei. Jadi kita mengambil beberapa saja, tapi pastikan beberapa itu mempunyai kontribusi yang paling besar. Nah, itulah kenapa kemarin Mister menyampaikan ke teman-teman, silahkan bereksplorasi dengan versinya masing-masing. Nanti kita akan coba bandingkan. Oke, sekarang Mister akan coba sampaikan ke materinya dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk mengembangkan apa yang sudah ada, yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan sebelumnya. Silakan dilanjutkan di platform yang sama. Nanti di bagian untuk yang course selanjutnya, yaitu di bagian modul 4 lesson 3, nanti di bagian VSC proyek individu itu langsung aja di submit, nggak usah di copy lagi di situ. Jadi nanti Mister akan langsung melihatnya di bagian proyek individu yang ada di modul 2 lesson 3 ya. Ini kan lesson 3 betul ya? Sebentar, Mister cek dulu. Lesson 3, yes, betul. Jadi teman-teman langsung aja submit, nanti Mister akan coba langsung cek di bagian modul 3-nya. Kelengkapannya sampai ke bagian akurasinya ya teman-teman ya. Oke, tadi mana sampai ke PowerPoint-nya lagi, lanjut lagi. Sebelum melanjutkan, mungkin Mister akan sedikit memberikan informasi mengenai beberapa resource online yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar terkait dengan data science. Ada HackerRank, Kaggle, CoderByte dan sebagainya. Jadi Kaggle ini yang biasanya populer itu digunakan banyak dari teman-teman data science untuk memperoleh informasi terkait dengan data-data yang ada di belahan dunia sana. Jadi kita bisa mendapatkan data secara gratis di sini, bisa mencoba untuk mengolahnya, bahkan bisa mencoba untuk mengikuti kompetisi yang disediakan oleh Kaggle itu sendiri. Teman-teman bebas menggunakan metode apapun. Biasanya di situ disebutkan rule-nya seperti apa kalau ingin mengikuti kompetisi dan sebagainya. Dan di situ teman-teman bisa mencoba untuk menggali informasi, mencoba melihat beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman atau kompetitor yang sudah mencoba untuk submit di lomba-lombanya. Kemudian ada di sini juga ada hadiah uang tunai.
yang siapa tahu teman-teman bisa ini ya, bisa mencoba untuk mendapatkan kalau misalnya memang cenderung relatif sederhana misalnya, karena nggak hanya yang sulit-sulit ya di Kaggle itu. Jadi dari level basic sampai level advance itu ada. Tergantung teman-teman, ketika misalnya nanti mencari kebetulan dapat yang level basic, udah ikut aja nggak apa-apa. Atau bagi yang udah mencoba untuk ingin coba untuk eksplorasi di bagian intermediate-nya juga nggak ada masalah. Di sini nggak ada istilahnya salah betul dan sebagainya. Yang penting teman-teman mendapatkan pengalaman dan bagaimana tahu cara mengeksplorasi data dengan tepat. Oke, nah ini untuk beberapa project Kaggle yang sebenarnya kemarin algoritmik 8 bulan yang lalu atau mungkin sudah tahun kemarin ya, itu juga mencoba untuk melaksanakan menyelenggarakan kompetisi Kaggle untuk beberapa teman-teman yang ikut di Python course-nya. Cuman sekarang udah tutup. Nah, datanya itu yang teman-teman pakai itu terkait dengan data yang kita gunakan di minggu lalu, itu datanya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini Mister coba masuk ke bagian course-nya dulu. Nah, silakan teman-teman buka, kalaupun misalnya ingin buka sendiri, ada di lesson 3 di bagian dokumentasi untuk project. Nah, ini linknya untuk private competition. Ini dari algoritmik juga tahun 2022 ya, kalau nggak salah 2022 apa 2023 gitu. Nah, tapi teman-teman harus punya ini dulu ya. Di Kaggle-nya teman-teman sign in dulu dengan menggunakan Google juga bisa, atau pakai email juga bisa. Kalau Mister biasanya pakai Google aja. Nah, setelah masuk nanti teman-teman bisa masuk ke bagian kembali ke dokumentasinya, ke private competition. Nah, ini Digital Edu Competition. Ini penyelenggaranya tahun 2021, Algoritmika 2021. Udah lama berarti ya. Udah nggak 8 bulan yang lalu, tapi di sini kedeteknya 8 bulan yang lalu. Oh, ini nama ininya, nama algoritmikanya, nama usernya. Ya, tapi ini baru 8 bulan yang lalu ya, 8 bulan yang lalu penyelenggaraannya. Nah, di sini kalau di presentasinya di PowerPoint ini masih bisa disubmit nih, tapi karena udah tutup, jadi nanti makanya di bagian terakhir nanti jam 5 kita coba untuk membandingkan parameter-parameter apa aja yang kiranya bagus dalam prediksi. Misalnya udah dengan menggunakan 3 parameter saja sudah sampai prediksinya akurasinya sampai 80% ke atas. Nah, berarti udah mewakili itu daripada kita menggunakan seluruh parameter. Karena apa? Parameter yang banyak digunakan nanti itu akan mempengaruhi resource yang akan digunakan juga. Jadi berbanding lurus. Kalau parameternya banyak, ya berarti resource-nya pun juga akan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau kita bisa mendapatkan parameter yang sedikit tapi akurasinya tinggi, kenapa nggak pakai yang itu gitu kan? Nah, ini udah tutup ya tahun 2023, 31 Desember. Oh, dia startnya mulai tahun 2021 ya. 2 tahun. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat di quote ya, kalau nggak salah. Iya. Ini ada 3 nih yang udah submit. Nah, nggak tahu ini apakah student atau tutor nih. Karena nggak ada keterangan untuk ID-nya. Nah, di sini ada rules-nya, models-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini nggak ada models, leaderboard-nya. Oke, ini dia. 1 hari. Oh, ini karena ini ya. Juga seluruh dunia ya, maksudnya algoritmika juga nggak hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri juga. Nah, rules-nya di sini biasanya ditentukan juga di setiap kompetisi di seluruh Kaggle, nggak hanya di algoritmika. Jadi misalnya ini hanya satu partisipan dengan satu account, kemudian restriction dalam uploading solutionnya dia harus 10 solution, oke, nggak boleh lebih. Kemudian ini waktunya yang terakhir. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan bagaimana kalau teman-teman mengikuti kompetisi misalnya di Kaggle dengan menggunakan akun pribadi teman-teman semuanya. Masuk ke Gmail aja udah bisa, nggak perlu sampai daftar email dan sebagainya, pakai Gmail juga udah cukup. Bisa teman lihat di bagian rules, kemudian overview-nya, datanya dan sebagainya.
Nah, data yang ada di sini kita menggunakan data yang ada di dalam platform kita. Nah, ini kan udah ada keterangannya nih, sama kan? Education form. Ini ada 4 ya sebenarnya di sini. Tuh, ada 4. Kemudian ini relationnya. Nah, ini categorical ya. Nah, hati-hati nih, categorical. Kemudian ini educational statusnya. Nah, ini juga bisa dijadikan categorical juga. Karena jangan dibuat string ya. Kalau tetap dibuat string, nanti teman-teman akan bermasalah nanti. Nah, ini not specified false. Hati-hati categoricalnya. Kalau dibuat categorical, false ini perlu dibuat jadi 0 ya. Supaya dia bisa jadi numerik. Artinya not specified. Kita bisa buat misalnya dibuat 0 atau dibuat kode yang lain. Yang jelas false-nya itu jangan sampai buat muncul tulisan false karena ini masuk ke objek nih. Karena ada tulisan false-nya tadi. Ya, dan ini sebagainya. Dan ini beberapa contoh terkait dengan ini ya, apa itu namanya? Parameter atau field yang kemarin kita pelajari. Oke, sekarang balik lagi ke bagian presentasinya. Nah, itu terkait dengan kompetisinya tadi ya. Terkait dengan contoh salah satu kompetisi yang ada di Kaggle ya. Oke, nah ini adalah beberapa hal terkait dengan kompetisinya. Nah, untuk penggunaan datanya di dalam Kaggle itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Kalau kemarin kan kita jadiin satu tuh, kita gunakan train CSV aja. Tesnya kita ambil dari train. Nah, untuk sekarang kita tetap lanjutkan aja, tidak usah ulang dari awal lagi. Jadi kita masih menggunakan train.csv-nya yang di bagian kelompok 3, di nomor 3 tadi. Kalau Mister balik ke bagian sini. Nah, ini teman-teman masuk ke bagian ini ya, VSC proyek individunya. Jadi masih yang di nomor 3, kita gunakan data train saja. Balik lagi ke sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan data tscsv test.csv-nya. Jadi kita cukup membagi dari data trainnya saja. Supaya nanti dilanjutkan saja, nggak usah ngulang dari awal lagi. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya ada waktu, Mister menyarankan coba untuk menggunakan data yang lebih banyak lagi dengan menggunakan test.csv tadi sebagai data tesnya. Jadi data tesnya data tes tersendiri. Tidak ngambil dari trainnya, sehingga trainnya itu fokus betul-betul akan melatih seluruh data 8193 itu 8 ya sekitar segitu, 8.000-an data itu khusus untuk train saja. Tidak dibagi lagi menjadi yang tes dan yang trainnya, sehingga nanti harapannya akurasinya pun jadi lebih baik. Oke, ini terkait dengan ketentuannya. Ini tuh ID-nya kemarin kita mendapatkan langsung dari data frame-nya ya, yang 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini yang selanjutnya sampai ke bawah ini adalah treatment ketika kita menggunakan train.csv itu sebagai data training kita. Sehingga kita menggunakan ada 2 data frame ya. Kan logikanya ada 2 file nih. File satunya file train, satunya lagi file untuk data testnya. Jadi ada 2 data frame, ada data frame 1, data frame 2 dan seterusnya. Oke, nah ini sedikit cara pengunggahan file kalau tadi misalnya kita menggunakan misalnya masih bisa submit gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, konversi datanya, yaitu pada saat cleaning. Nah, di sini diingatkan lagi pada slide yang rencana kerja ini, pastikan mengubah data menjadi seluruhnya format numerik. Termasuk yang tadi, kalau kita lihat di bagian Kaggle-nya tadi, di sini, teman-teman silakan buka Kaggle-nya, itu ada di course-nya ya. Silakan buka di bagian Digital Edu Competition untuk melihat explanation-nya. Ini male female-nya dia kategorinya 1 2. Boleh berdasarkan ini juga. Atau kalau kayak kemarin kita buat 01 juga gak ada masalah. Bebas. Nanti kita akan coba cek. Kemudian set dan not setnya ini kalau misalnya dipakai ya, kalau hash foto sama hash mobile kemarin kan kita nggak pakai tuh.
Nah, yang full time ini hati-hati, ini bukan kategorikal Mas ya. Nah, ini sudah ada kategorinya. Nah, ini not specified ini kan 0 ya. Nah, buat hal yang sama untuk yang false di bagian live main. Kalau teman-teman menggunakan parameter ini. Jadi di sini ada beberapa keterangan yang bisa teman-teman gunakan untuk informasi dari data yang sudah ada di lesson kemarin, minggu kemarin. Oke, bisa balik lagi ke sini. Nah, setelah itu bangun modelnya dari yang udah kita dapatkan yang di pertemuan sebelumnya pakai KNN. Terus pengujiannya dan seterusnya nanti sampai ke bagian akurasinya ya. Nanti kita akan coba di-compile bersama terkait dengan akurasinya. Oke, sekarang coba teman-teman lanjutkan tugas yang kemarin belum selesai. Nah, ini adalah kondisi yang project individunya. Oke, nah ini tadi ya, nanti pas waktu di jam 5 fitur yang dihapus atau yang nggak dipakai berapa dan yang dipakai apa aja. Terus yang ditunjukkan akurasinya berapa. Nah, itu nanti kita akan coba bandingkan bersama berapa fiturnya, berapa kolomnya ya. Kalau fitur berarti terkait dengan kolom yang dipakai, kemudian akurasinya berapa. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan. Kalau untuk slide-nya sudah cukup sampai sini. Sekarang Mister tinggal melihat bagaimana nanti teman-teman mencoba untuk melanjutkan sampai penyelesaian di bagian akurasinya. Misalkan buka untuk ke Visual Studio Code-nya ya. Nah, Mister coba untuk buka ke Visual Studio Code-nya. Nah, yang ini masuk ke yang sini ya, VSC proyek individunya. Dilanjutkan, teman-teman silakan dilanjutkan semuanya ke sini. Ke yang nomor 1, yang belum selesai kemarin masih banyak yang di bagian cleaning. Akan dilanjutkan sampai nanti menemukan akurasinya. Jadi kalau di running ini semua, ketika di running teman-teman bisa mendapatkan akurasinya. Nah, nanti di bagian terakhir kita akan coba tambahkan dengan confusion matrix ya. Yang kemarin kita juga belum sempat masuk ke bagian pemodelan karena memang kebetulan banyak yang belum masuk ke bagian pemodelan. Jadi silahkan selesaikan dulu cleaningnya sampai ke terakhir, kemudian bagian lanjutkan ke pembuatan model. Kalau di running, harapannya nanti adalah di bagian terakhir kita akan mendapatkan akurasi dan confusion matrixnya. Nah, ini dia akurasinya. Kalau punya Mister hanya 75%. Kemudian confusion matrixnya. Nah, nanti ini bagaimana cara membacanya nanti kita akan coba jelaskan bersama di jam 5 nanti. Oke, sekarang Mister akan kasih waktu teman-teman untuk melanjutkan pengerjaannya sampai pukul 5 ya. Sampai pukul 5 nanti kita akan coba compile bersama hasilnya seperti apa, kita buat dalam bentuk tabel biar lebih terlihat perbedaannya. Mister pakai parameter berapa? Ini parameternya Mister sampai 425 kolom. Ini karena Mister mencoba untuk menggabungkan membuat dummy seluruh kategorikal yang ada untuk yang occupation type, kemudian apalagi education status dan sebagainya. Nah, itu Mister coba untuk buat dummy. Oke, silahkan dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan reset. Oke, silakan.
Oke, bisa screencast kalau misalnya nggak ada kendala dengan koneksi supaya Mister bisa lihat. Kemarin kalau nggak salah yang sudah sampai ke akurasi Arsyad ya, betul nggak? Kalau nggak salah ingat kemarin. Kemarin berapa ya akurasinya Arsyad? Halo, apakah suara Mister terdengar Arsyad? Oh, koneksinya lagi nggak stabil. Halo, tes suara Mister apakah terdengar? Siapa? Oh, wih 84. Nah ini ya, ini membuktikan ya, nggak selamanya parameter yang banyak yang lengkap gitu kan. Misalnya oke lah kita lengkapin kayak Mister coba untuk menggunakan seluruh parameter yang ada, itu ternyata cuma 75%, karena semakin banyak variabel yang mempengaruhi. Oke. Oke, good job Arsyad. Kalau Arsyad mau mencoba untuk parameter yang lain, tapi gunakan file baru ya Arsyad ya. Jangan gunakan yang digital underscore edu. Misalnya Arsyad gunakan lagi yang digital underscore edu 1 gitu kan. Buat lagi file baru. Buat parameter yang lain lagi. Nah nanti akan menjadi salah satu masukan juga ke kita. Kira-kira apakah lebih bagus atau makan lebih rendah nilai akurasinya. Oke, yang lain nanti sampai jam 5 ya. Mister coba tunggu. Oke, BJS sudah sampai mana nih? Kemarin cleaning kan ya? Oke, proses cleaning. Proses cleaning pastikan dimulai dari missing value-nya, kemudian penentuan isiannya apa, sampai ke formatting data dari tipe object atau string ke dalam tipe numerik. Bisa win, bisa integer, bisa float, double, dan sebagainya. Kalau di punya Mister sedikit menginformasikan proses cleaningnya itu Mister dimulai dari kondisi atau variabel ini education form, karena education form ini kan bentuknya masih dalam bentuk belum kategorik ya. Kemudian ada missing value-nya. Nah, missing value untuk education form-nya Mister pakai yang karena dia kategorikal yang paling sering muncul yaitu full time. Kemudian begitu pula yang occupation type-nya, Mister cari yang modusnya yang paling besar, yaitu university. Kemudian yang missing value-nya Mister isi semua, yang mulai dari education form-nya itu full time, kemudian occupation type-nya itu university. Setelah itu Mister mengganti yang field sex-nya atau jenis kelaminnya dari angka 2 untuk female itu menjadi 1. 2 ini male ya? Oh, nggak salah. Kita coba cek. 2 itu iya betul, 2 itu male. Jadi 2 itu jadi 1 dan 1 jadi 0. Dengan menggunakan fungsi apply. Nah, selanjutnya mengconvert seluruh file kategorikalnya ke dalam bentuk dummy-nya. Dummy-nya itu yang terdiri dari 0 dan 1 aja. Nah, Mister coba geser dulu supaya terlihat jelas. Nah, Mister gunakan list apa-apa aja yang perlu Mister buat dalam bentuk dummy. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mister buat repetisi. Jadi buat pengisian dummy-nya seperti ini. Jadi masing-masing field-nya dibuat dummy-nya dulu. Kemudian nilai dari masing-masing dummy dimasukkan ke dalam data frame yang sudah kita siapkan sebelumnya. Menjadi kolom baru ya, berarti ya. Kita tambahkan dalam kolom baru atau field baru. Kemudian kolom yang lama, misalnya yang education form, education status, itu dihapus karena dia tidak duplikasi data. Karena udah kita berubah dalam bentuk dummy ya. Contohnya kayak tadi education form tadi kan occupation type misalnya university dan work ya. Nah, berarti nanti dia udah berubah menjadi field university dan field worknya itu antara isian 1 dan 0. Kalau 1 berarti university-nya ada, worknya yang 0, atau kebalikannya, worknya itu yang 1 berarti university yang 0. Itu untuk mendapatkan get dummy-nya. Kemudian kita buang yang
yang data aslinya, raw datanya. Nah setelah itu baru dicek info dan headnya. Kalau tadi yang Mister tunjukkan ke teman-teman totalnya jadi sampai 452. Yang paling banyak itu karena ada variabel atau field language, yang di situ tulisan untuk variabelnya langs itu ya, langs. Itu Mister coba untuk mengambil keseluruhan. Jadi seluruh bahasanya Mister kategorikan semua 0 dan 1, baik itu yang misalnya punya bahasa Rusia aja atau punya bahasa Inggris aja atau semuanya Rusia dan Inggris, Rusia, Inggris dan sebagainya gitu kan, ada berbagai macam tipe bahasa. Itu Mister coba kategorikan semua. Nanti kita akan coba nih, kita lihat di jam 5 nanti apakah ada teman-teman juga yang nilainya lebih tinggi dari yang punya Mister dengan menggunakan berbagai macam tipe data ya, berbagai macam parameter. Parameternya itu kalau di sini kita ngomongin field ya atau kolomnya. Wah, Arsyad tadi 84% ya ternyata. Oke, menarik. Jadi kita masih menggunakan satu data saja, dimana data ini kita bagi menjadi train dan testnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, raise hand atau bisa langsung lewat chat boleh. Oke, bentar, ada yang mau ditanyain. Oke. Bingung langkah-langkahnya BJS. Langkahnya yang mana nih? Dari ini sampai mana? Missing value-nya. Oke. Mister akan coba refer ke online lesson-nya ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ngelihat. Mister asumsikan bahwa nanti teman-teman di sini sudah sampai pengecekan insight dulu ya, udah clear ya pengecekan insight. Kemudian kita mau mencoba untuk melakukan cleaning datanya. Cleaning datanya di sini pastinya harus di drop dulu ya yang nggak perlu-perlu. Nah ini udah asumsinya Mister udah oke semua ya. Dari sini paham ya bagaimana kita ngedrop datanya. Maksudnya bukan hanya cara ngedropnya, tapi kenapa kok harus di drop. Udah clear ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Udah aman ya? Udah jelas? Udah cukup jelas ya? Jadi kira-kira yang mana saja sih yang teman-teman mau coba? Nah itulah yang nanti selain yang dicoba itu yang di drop. Oke. Setelah itu melakukan kondisi pengisian missing value. Ini Mister akan coba komen dulu. Nah, kalau ini Mister running, bisa teman-teman lihat. Setelah Mister lakukan drop di ID atau di beberapa field yang Mister nggak butuhkan, ternyata di sini ditemukan ada beberapa missing value. Kita belum ngomongin tipe data ya. Nah, ada dua nih. Kalau punya Mister, education form, sama satu lagi occupation type. Nah, sampai sini kan udah clear nih, teman-teman kan? Udah dapat nih. Sudah dapat kondisi untuk yang missing value-nya tadi. Nah, kita kan harus membuat strategi. Nah, ini kembali kayak kemarin ya. Kita mau isi pakai apa? Kita mau define sendiri atau kita gunakan data yang ada tapi dengan catatan data itu misalnya harus yang sering muncul atau rata-rata atau median, kuartil dan sebagainya. Nah, pada saat masuk seperti itu, lihat di bagian tipe datanya, ternyata dia objek. Yang memungkinkan adalah kita melihat kondisi value count-nya dulu. Untuk yang education form, itu kondisi yang sering muncul. Kecuali teman-teman punya argumen lain, misalnya, aku pengen isi yang part-time aja deh Mister, 328. Kenapa? Karena Mister, aku tahu Mister kalau di daerah sana itu beberapa hal itu, beberapa orang itu ternyata memang kondisi part time-nya Mister yang kebanyakan kosong. Misalnya nih udah tahu kondisi karakternya. Itu boleh. Tapi kalau nggak tahu, asumsinya kita awam semuanya, kita bisa ambil yang modusnya. Nah, sampai sini BJS kebayang nggak? Ini sama seperti yang udah BJS mau lakukan. Di bagian, kalau ini kan occupation type ya, kalau punya BJS,
Kalau punya Mister contohnya di education form. Sama, mau education form mau occupation type, ini kondisinya adalah string. Sehingga kita yang memungkinkan itu adalah kondisi kategorinya seperti apa. Nggak mungkin kita bisa rata-ratakan. Karena ini pada dasarnya bukan nilai kuantitatif tapi kualitatif. Tinggal dipilih yang mana, full time, distance learning, part time, dan sebagainya. Dengan asumsi harus ada alasannya ya teman-teman ya. Nah ini tadi Mister mengatakan biasanya untuk di missing value itu adalah dengan menggunakan yang sering muncul, yaitu di full time-nya. Setelah kita dapat kondisinya, kita isi missing value-nya dengan fill NA. Pastikan field yang akan kita tuju sudah pas, sudah sesuai, yaitu education form-nya. Kemudian kita isi full time-nya. Yang missing value-nya itu dengan full time. Tulisannya sama persis ya, copy aja di sini supaya nanti pada saat pengkategorian tidak ada yang terlewat. Ini yang full time. Oke. Nah setelah itu baru nanti dicek lagi di F-info-nya. Untuk yang education form apakah sudah selesai? Misalnya semuanya 8193. Nah sekarang kita coba cek. Kita running. Pengerjaannya satu-satu aja biar gak bingung. Mana education form? Nah ini dia. Nah udah pas ya. 8193. Kemudian kalau kita cek di sini, misalnya kita buat value count-nya lagi, kita mau bandingkan, apakah betul yang full time-nya itu nambah? Harusnya nambah ya. Ini 6455 yang baru. Nah yang lama, nah bener ya, 5847. Yang lainnya masih sama, 1418 sama 320. Berarti sudah mengarah ke full time. Jadi udah betul nih kita pada saat kita mengisi missing value-nya. Sampai sini terbayang semuanya? Clear langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya tergantung dari penyakit yang dapat kita temukan. Kok penyakit apa ya? Kendala atau hal yang kita temukan di lapangan. Kalau ternyata missing value-nya udah nggak ada, berarti kita cuman benerin yang bagian tipe datanya. Begitu pula seterusnya. Kalau tipe datanya udah benar, berarti kita lihat bagian missing value-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan udah clear nih yang education form. Hapus dulu. Kita lanjutkan dengan untuk yang occupation type-nya. Yang juga kebetulan sama-sama objek. Nah, ini dipastikan semuanya terisi dengan sempurna. Bahwa university-nya itu menjadi filling dari missing value-nya. Untuk yang occupation type-nya ini masih 8.000 ya, kurang 193 lagi. Kalau kita running di sini, apakah sudah terisi? Nah, sudah terisi. Berarti udah clear university-nya. Untuk yang kategorikalnya. Sampai sini missing value udah selesai. Missing value-nya ya sudah selesai. Aman. Tidak ada yang nul. Semuanya sudah terisi. 8193 semuanya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah ketika kita udah menemukan semua data terisi dan memang sudah terisi dengan sudah diisi dengan asumsi yang udah kita punyai sebelumnya, kita lihat di bagian tipe datanya. Tujuannya untuk apa? Pada saat nanti masuk ke pemodelan itu bisa diolah secara matematis. Kita lihat di sini ada education form, education status, length, dan seterusnya. Itu yang objek nih. Nah kalau Musa Mister nih ada banyak objeknya. Nah kalau kemarin kita objeknya kan cuma beberapa ya, jadi kita bisa langsung ketik satu per satu. Nah kalau ini kita bisa menggunakan perulangan for. Nah ini Mister gunakan for. Nah sebelum masuk ke bagian objeknya, Mister mau merubah dulu nih untuk yang jenis kelamin supaya nanti pada saat dilakukan standarisasi data, kan ada kan nanti standar scalar yang untuk melakukan standarisasi data antara -1 dan 1 nantinya. Pada saat perhitungan pemodelan itu meminimalisir itu kesalahan yang terjadi atau gap yang terjadi, variasi yang ada, supaya tidak terlalu banyak variasi. Mister lakukan bilangan biner 1 dan 0, di mana 1 ini akan menggantikan angka 2 yaitu laki-laki, 0 itu menggantikan angka 1 untuk yang perempuan. Urutannya jangan kebalik ya, jangan 1 dulu diganti 0. Nanti kalau 1 dulu diganti 0 nanti bahkan nanti yang terjadi takutnya nge-override ya. Nah ini raw datanya ini kita buat
elif ya, jangan dibuat jadi Mister pakai if. Elif. Oke, ini untuk penentuannya, row-nya. Terus diganti ya 1 dan 0. Nah, setelah itu boleh dilanjutkan, ini yang apply, boleh dilanjutkan dengan converted field-nya, yaitu mengubah dummy-nya. Nah, sebelum ke situ dulu. Yang untuk yang pengubahan kondisi 0 dan 1 untuk yang jenis kelamin terbayang ya langkahnya? Kalau dibutuhkan silahkan dilakukan perubahan di bagian ini. Kalau misalnya teman-teman Mister aku nggak mau deh, coba aku mau 1 dan 2, nggak apa-apa, silakan kita coba bereksplorasi di sini, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Karena kalau dia 1 dan 2 pasti otomatis sama scalarnya pun juga akan dikonversi juga, supaya dia meminimalisir yang namanya varian. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Tadi sampai yang modifikasi data. Nah, kemudian kita selanjutnya dilanjutkan ke bagian yang stringnya. Nih, di bagian convertednya. Jadi Mister membuat list yang mana yang akan dilakukan konversi dalam bentuk dummy, yaitu 0 dan 1. Kemudian Mister akan ambil seluruh data dummy-nya dari masing-masing field-nya. Education form field-nya apa aja. Kemudian education status datanya field-nya apa aja. Length dan seterusnya sampai occupation type-nya. Oke, setelah itu dapat semuanya. Kita coba cek dulu apakah sudah berubah. Kita lihat di DF head-nya. Yang terlihat pertama adalah di bagian jenis kelamin ya. Nah, ini udah kelihatan ya. 111110101 udah berubah. Yang awalnya DF awalnya ini 22212 berubah ya. 222-nya jadi 1, satunya jadi 0. Ini juga 111 satunya jadi 0. Oke. Dan ini selanjutnya ke kanan merupakan dummy data kita yang tadi kita ambil dari yang modelnya mulai dari false, mulai dari yang 0, 1 dan sebagainya, kita buat categorical semuanya. Nah, kalau yang tadi di bagian Kaggle kan teman-teman melihat ada yang false, itu ada artinya not specified, ada yang 0 not specified. False bisa dibiarkan tetap false kalau kita buat dummy seperti ini. Kenapa? Karena false nanti menjadi nilai menjadi header atau menjadi field dari nilai si not specified tadi. Isiannya antara 0 dan 1. Ya kan? Tapi kalau teman-teman membiarkan kondisinya dalam bentuk seperti ini, misalnya education apa tadi ya? Yang ada false. Nah, ini dia, live main. Dalam kondisi live main ini, teman-teman biarkan jadi ada nanti range-nya itu antara 0 false 0 1 2 sampai 6. Nah, false-nya ini hati-hati teman-teman harus specified dulu. Kenapa? Supaya dia berubah jadi numerik. Kalau enggak, ini tetap jadi live main-nya ini tetap jadi objek. Ini kan objek. Objek itu kenapa? Karena dia masuk pada tulisan false tadi. Jadi teman-teman harus buat dalam bentuk numerik. Oke, kebayang ya? Kalau kondisinya dummies, boleh teman-teman biarkan, nggak ada masalah, karena itu memang kategorinya false to not specified, memang ada. Bukan karena lupa diisi, enggak ya teman-teman ya, memang ada. Kalau teman-teman lihat di bagian Kaggle tadi, kan di bagian false-nya itu keterangan terkait dengan live main-nya itu, false itu not specified. Oke, nah setelah itu baru nanti digabungkan semuanya. Harapannya kita akan mendapatkan seluruh tipe datanya itu menjadi numerik. Baru kita cek di DF infonya. Nah, ini sampai nggak bisa di list karena saking banyaknya fieldnya, 425 field. Nah, tapi tipe datanya lihat semuanya numerik ya, nggak ada yang objek lagi. Ya, di sini terlihat ya. Jadi yang integer sama float itu cuman 5 totalnya. Yang win8 ini adalah hasil konversi get dummies kita. Ada 420-an. Yang paling banyak menyumbang adalah di bagian language-nya. Karena kalau language teman-teman lihat
di count value-nya itu ada 300-an kategori. Itu yang bikin dia jadi banyak, sampai 425 entry. Nah, setelah ini selesai, barulah teman-teman masuk ke bagian ke pemodelan. Kalau pemodelannya tinggal teman-teman ambil dari yang kemarin ya, nggak ada yang berubah. Ada yang berubah paling di bagian penentuan Y sama X-nya saja ya, karena kemarin kan yang Titanic kan survive. Nah, kalau yang ini result. Result itu ya ini. Y-nya adalah result. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana BJS? BJS sampai mana? Oke. Nah, itu persiapan damisnya. Nah, itu adalah yang tadi Mister buat converted filenya. Boleh dibuat kayak gitu BJS. Jadi value-nya tadi untuk yang seksnya kan udah di bagian jenis kelaminnya udah oke. Nah, untuk jenis kelaminnya udah berubah jadi 01 semua kan ya? Atau boleh menggunakan iterasi yang tadi Mister contohkan. Nah, itu apa aja yang tadi yang punya BJS yang ada datanya. Kalau di sini kebetulan yang objek itu kan yang punya BJS itu education, life main, people main sama occupation type kan. Ada 4, ada 4. Kalau yang punya Mister itu kan ada banyak ya. Education form 6, ada 6, selisih 2 lah. Cuman karena ada language-nya jadi banyak akhirnya. Kalau punyanya BJS nggak ada language-nya. Itu dalam bentuk string ya BJS ya. Education formnya diupdate dalam bentuk string. Oke. For ya, BJS bukan fro. Itu salah typo tuh, 47, baris 47. Jadi kita intinya akan mengulang, mengiterasi seluruh field yang ada dengan membuat damisnya. Yes, nah itu dibuat field. Nah, fieldnya itu jadi variabel BJS. Jadi jangan dikasih tanda petik. Tanda petiknya ilangin aja. Bukan tanda petik yang field yang di bagian 48, baris 48 ada tulisan field kan? Baris 48 ada tulisan field. Nah, itu tanda petiknya hilangin karena kita akan mengambil sebagai variabel field yang ada di baris 47. Nah, sip. Kemudian setelah itu dihapus variabel yang aslinya, yaitu yang education status, occupation time dan sebagainya, dengan menggunakan df drop itu tadi yang di baris ke-52. Nah, itu df dropnya masukkan ke dalam body loopnya ya. Nah, yep. Nah, sekarang df dropnya itu yang embark itu diganti. Enggak usah, kan kita udah oh ini maksudnya ditaruh di luar for. Oh boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Mister lebih efisien ditaruh di dalam for aja BJS. Jadi itu masukkan ke dalam, masukkan di situ. Nah, nanti di dalamnya itu yang education status dan semuanya itu buat jadi field sama kayak tadi. Jadi tanda petiknya ilangin jadi field. Nah, kemudian dengan menggunakan parameter argumen itu, aksi 1 in place true. Save. Ya, sip. Jadi nanti dia akan otomatis langsung menghapus. Setelah selesai dapat damisnya, dia akan langsung menghapus. Oke. Nah, habis itu dicek add dan infonya. Harusnya itu nanti yang punya BJS itu udah jadi banyak nih parameternya.
Nah, coba di running dulu sebelum masuk ke model. Tuh, ada berapa tuh? 21 tambah 1 tambah 2, 24. Nah, itu kan udah jadi berubah kan? Yang awalnya tadi occupation type-nya juga udah hilang, kemudian yang di bagian apanya lagi tadi tuh? People main, life main, education statusnya udah berubah jadi kategorikan masing-masing. Nah, ini baru bisa di running nanti dalam bentuk yang kondisi apa itu namanya? Kondisi untuk si pemodelannya. Nah, sekarang coba di running di pemodelannya. Di komen apa di uncomment lagi semuanya. Itu di bagian 55 sampai ke bagian bawah dibuka dulu komennya. Sampai ke bagian bawah itu di komen dibuka dulu. Yes, good. Nah, selanjutnya adalah kita merubah nilai dari X-nya dulu. Baris ke-61. Karena awalnya kita menggunakan survive sebagai Y kita. Nah, sementara kita sekarang menggunakan result sebagai Y-nya. Jadi survive-nya diganti result dulu. Oke. Itu juga sama result. Oke, tanda tanyanya dihilangin. Yes. Oke. Terus apalagi bawahnya udah oke semuanya. Coba scroll ke bawah karena nggak ada yang berubah ya, udah di define di situ X train Y trainnya. Dan selanjutnya oke, coba tinggal di running. Muncul nggak? Neighbornya jangan dibuat 10, coba buat 3 dulu. Oh, belum diinstal ininya, escalernya. Diinstal dulu ya, pip install escaler. Oke, kita tunggu dulu. Bagi yang belum terinstall ininya, escalernya diinstal dulu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak menggunakan yang punyanya Algo Python, misalnya pakai yang Visual Studio Code biasa, itu diinstal dulu karena defaultnya dia masih kosong. Tapi kalau yang pakai Visual Studio Code yang Algo Python dia sudah aman. It with error, kenapa? Oh, pakai yang baru, Sidekick Learn. Yang di atas tadi tulisannya sidekicknya di bagian mana tadi, coba scroll ke atas sedikit BJS. Oke, nah itu dia SCIKIT Learn yang di ya itu dia pip install SCKIT Learn. Oke, udah deprecated ya Escalon, tapi modulnya tetap namanya Escalon. Kalau itu kayak semacam buat manggil download untuk modul FTP-nya aja. Udah? Oh belum, masih install. Yang lainnya bagaimana? Ada kendala? Yes, apa? Oke, udah. Nah, sekarang coba. Nah, itu dia. Udah muncul ya. Di bagian akurasinya itu 78% tuh punya BJS. Lebih tinggi kan dari punya Mister akurasinya. Dan di bagian itu ya di atasnya addressnya udah muncul 78%. Jadi seperti itu ya teman-teman, kira-kira BJS gimana? Kebayang nggak ini persentasenya? Yep, betul sekali. Jadi pada saat kita memprediksi sesuatu, ini kita ngomongin statistik ya. Sedikit coba Mister akan arahkan ke statistik karena ini akan lebih relevan kalau Mister mengarahinya ke arah pembelajaran statistiknya.
Jadi kalau kita ngomongin statistik itu ada pada intinya ketika kita memprediksi sesuatu, mau itu udah pengelompokan atau memprediksi nilai, itu ada dua variabel utama, independen dan variabel dependent. Variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya di sini, variabel dependent itu adalah variabel result yang sekarang. Kalau yang kemarin yang Titanic adalah survive, yang dia bertahan hidup. Nah, variabel yang mempengaruhi apa? Bisa jenis kelamin, posisi kabin, misalnya kalau yang Titanic kemarin ya. Kemudian umur. Nah, kalau yang sekarang kita ngomongin edukasi terkait dengan pembelian course yang mempengaruhi apa misalnya kalau punya BJS adalah ada education status, kemudian ada occupation type dan sebagainya yang dipilih oleh teman-teman. Itulah yang mempengaruhi. Nah, persentase itu bergantung pada seberapa besar variabel yang tadi kita pilih itu mempengaruhi kondisi keakuratan pada saat kita memprediksi nilai dari Y-nya atau variabel dependent-nya yang bergantung tadi. Jadi pasti mau nggak mau itu adalah yang mempengaruhi, yang paling utama adalah variabel independennya. Seperti apa penentuannya? Nah, yang perlu diingat adalah mesin itu tidak akan langsung serta-merta ngomong, wah ini nggak bisa langsung, nggak bisa, ini dibuang aja mister, ini dibuang aja mister, nggak bisa. Apapun yang dikasih mesin dikasih kita ke mesin, contohnya kayak mister tadi, sebanyak apapun datanya dia akan proses, tetap proses, nggak ada yang error. Asal bentuk datanya sama ya, maksudnya semuanya numerik. Itu yang akan menyebabkan error hanya itu aja. Kalau dia masih kondisinya numerik, apapun datanya juga diterima. Bahkan yang nggak nyambung pun, contoh misalnya teman-teman menggunakan hash foto, masukkan di situ, dia akan tetap diproses. Nah, hati-hati pada saat variabel independen itu nggak nyambung, kita masukkan ke dalam variabel dependen untuk memprediksi variabel dependennya, yang terjadi adalah bisa jadi kondisi prediksinya akan jadi turun karena bisa jadi dia tuh saling meniadakan. Makanya di sini gunanya kemarin latar belakang Mister terkait dengan kenapa kok Mister membebaskan teman-teman untuk mencoba menentukan parameter sendiri untuk melihat, membandingkan bagaimana ceritanya kalau ada orang yang misalnya menggunakan seluruh variabel yang ada di data. Jadi istilahnya kayak di sensus semuanya. Dengan yang menggunakan hanya beberapa variabel tapi tepat, proporsinya itu pas dan memang itu yang mempengaruhi. Yang lainnya mempengaruhi tapi kecil, nggak signifikan. Kan gitu, karena ini berpengaruh sama resource nanti. Karena untuk pembuatan machine learning kayak gini, kalau kita mengandalkan resource lokal itu berat. Kenapa? Karena ya kalau datanya segini masih oke, laptop jalan, tapi kalau udah satuannya terabyte, kemudian petabyte, udah ngomongin data science yang sebenarnya udah nggak mungkin lagi pakai laptop, pakai cloud. Nah, cloud itu biasanya pay as you go. Jadi kamu itu akan membayar sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kamu bisa membayar dengan murah tapi prediksinya bagus, kenapa harus membayar yang mahal dengan meresource yang membuat yang harus memproses data parameter yang banyak kayak punya Mister 400-an, akhirnya resource-nya juga meningkat. Sementara prediksinya ternyata di bawah punyanya Arsyad 84% punya Arsyad, punya Mister 70%, punya BJS aja 78%. Kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Sejarahnya kenapa kok kita harus mempertimbangkan parameter. Wih, udah jam 5 nih. Jam 5 nih udah. Oke, sekarang kita coba ke ini ya. Kita tabulasikan ya. Jadi gimana? Kebayang BJS dengan penjelasan Mister? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Clear? Oke, kalau nggak ada, aman. Untuk yang lain bagaimana? Bailey, Brilliant, dan Haikal? Aman? Oke, kalau aman, sekarang coba Mister akan tabulasi dulu. Mister akan buka Excel aja deh. Oke, Mister akan berganti share screen dulu sebentar.
Jadi Excel-nya. Oke. Yang pertama tadi parameter yang digunakan, parameter akurasi. Terus apa lagi tadi? Oh, tadi confusion metricnya belum ya? Oke, CM dulu deh. Satu lagi tadi version. Oke, dari Mister dulu ya. Parameternya ada 425. Tadi 425 kan ya? Yap. Kemudian akurasinya hanya berapa nih? 70%. 75% apa? Bentar, Mister coba running dulu. Nih, 75,30%. 75,30%. CM-nya 734 809 225, satunya lagi adalah 281. Nanti Mister akan coba jelaskan maksud dari confusion metric ini. Oke, sekarang selanjutnya tadi Arsyad. Oke, Mister akan lihat dari absen dari atas ya. Oke, Arsyad. Untuk parameternya apa yang berapa yang digunakan, Arsyad? Parameter dari mana, Sir? Parameter dari sini. Oh, Mister ganti ini aja deh, share screen-nya biar entire screen aja deh, biar enak lompat-lompatnya. Entire screen. Parameter itu dari DF info. Kondisi cleaning terakhir. Kalau punya master ini ada karena terlalu banyak, jadi dia hanya menampilkan kolom 425 entries. Tapi kalau teman-teman sedikit, biasanya dia munculin juga kondisinya kayak DF info ini. Berapa nanti jumlah totalnya? Sampai berapa indeksnya? Kalau punya Arsyad gimana? Nah iya dan kalau Mister ganti jadi kayak gini, salah. Malah jadi mirroring. Oh gini aja deh. Jadi dari ini Arsyad, dari DF info. DF info pada saat cleaning terakhir ya, yang mau masuk ke buat modelnya. Coba dicek dulu DF infonya berapa. Untuk yang lain juga sama, Bailey, Brilliant, BJS dan Haikal. Parameternya berapa? Siapin, akurasinya berapa? Itu datanya Arsyad. Yang ini bukan entry-nya, tapi lebih ke arah kolomnya. Kolomnya berapa? Kalau yang punya Arsyad berapa kolom? Muncul kayak gini nggak? Ada kolomnya. Atau kayak sama kayak punya Mister karena terlalu banyak dia disingkat kolom sekian gitu. Bukan yang 8193-nya, tapi jumlah kolomnya berapa? 14. Oke. Tuh kan 14 mengalahkan yang 425 ya. Arsyad 14. Akurasinya berapa? 84 pas? 84, berapa? Oh, 82,5.
82,5%. Oke. Nah, nanti yang confusion metricnya coba Arsyad tambahkan di bagian terakhir, di bagian pembuatan model, print confusion metric y-test y-pred. Kayak gini. Di baris 92 sampai ke 94. Ditambahkan ini, nanti confusion metricnya berapa coba nanti diketikkan. Oke, mantap. Udah bisa. 872 sama satu lagi 820. Oke, model selanjutnya, oke, thank you Arsyad, adalah Bailey. Gimana Bailey? Silakan parameternya berapa dan akurasinya berapa. Kita akan coba ini buat perbandingan. Bisa di-chat kalau misalnya lagi bermasalah mikrofonnya. Bailey, Brilliant, sama BJS kalian, sama Haikal yang sudah siap bisa open mic atau bisa diketik. Akurasi dan confusion matrixnya ditambahkan ya di bagian bawah. Nah, sembari nunggu teman-teman yang lain, Mister akan jelaskan terkait dengan confusion metric. Confusion metric itu adalah metrik yang menggambarkan bagaimana model itu bisa memprediksi dengan betul. Maksudnya betul di sini adalah ntar Brilliantnya 423. Kemudian ininya Brilliant 76. Oke. 76%. Confusion matrixnya oke, 720 840. 212 dan 277. Oke. Nah, lanjut tadi. Oh, udah ada. Parameternya 7. Bener 7 nih Haikal. Coba Mister lihat apa aja parameternya. Bisa screencast gak Haikal? Haikal, parameternya 7. Oke. Betul. Berarti dia relation sama sebentar relationnya. Nah, relationnya bukannya dia itu ada 24047 ya? Relationnya apa? Coba kita cek di Kaggle ya. Relation itu kalau nggak salah kategori bukan? Relation itu adalah kategori. Nah, benar. Kategori apakah orang tersebut menikah, punya anak, atau tunangan, atau tidak menikah, atau lagi apa nih? Kok bahasanya aneh-aneh. It is complicated, actively looking, mencari pacar, atau sedang jatuh cinta. Nah, itu harus dibuat damis Haikal. Jadi Haikal perlu membuat damis lagi untuk satu lagi yang relation supaya nilainya stabil 0 dan 1. Oke, silakan dilanjutkan dulu Haikal. Tadi satu lagi Bailey, gimana Bailey? BJS tadi? Oh, cara ngitung parameternya. Parameter itu yang ada di DF info Haikal. Haikal BJS. Coba BJS cek DF info di bagian seakhir cleaning. Nah, ya benar itu, coba di running. Parameternya itu adalah kolomnya. Ada berapa kolom? Nah, ini ada 24 kolom ya.
total 24 kolom. Oke, 24 kolom. Terus akurasinya berapa BJS? Oke, ntar Mister salin dulu. BJS 24 kolom 79,99. Confusion metricnya 784 147 263. Oke, thank you BJS sudah dicatat. Nah, untuk Bailey dan Haikal ditunggu lagi ya. Bailey dan Haikal. Oke, apakah sudah ada? Oke, Haikal. Haikal 17, akurasi 82. Mantap. 17 82,9%. 424 875 123 227. Oke, thank you Haikal. Halo Bailey, gimana Bailey di sana? Untuk apa tadi ya? Parameter akurasi dan confusion metricnya apakah sudah muncul? Sudah di running Bailey? Halo Bailey? Tes, suara Mister apakah terdengar? Halo Bailey. Kemana Bailey? Halo Bailey. Apakah suara Mister terdengar di sana Bailey? Untuk apa tadi? Parameter kolom akurasi dan CM confusion matriksnya berapa? Coba kita message dulu. Iya. Mana? Kok close? Kok keluar? Oke, sembari kita nunggu Bailey kembali on lagi. Oke, Mister akan coba share screen ke bagian matriksnya ya. Bukan matriksnya. Tapi ini dia Bailey sudah kembali lagi. Halo Bailey, apakah suara Mister terdengar? Untuk parameter akurasi dan confusion metricnya berapa Bailey? Yang punya Bailey.
Halo, Bailey? Apakah suara Mister terdengar? Apakah sudah dapat nilai akurasi dan parameternya, Bailey? Mau isi pakai galon karena airnya nggak ada. Ya. Halo Bailey, gimana? Oke, udah. Oke. Oke, sembari Bailey mencoba, Mister akan coba jelaskan dulu apa yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman pada sore hari ini ya. Alhamdulillah. Bentar, Mister izin bentar. Saya nanti Mas mau makan. Oke, maaf ya tadi Mister izin kamar mandi sebentar. Oke, tadi kembali ke pengumpulan datanya tadi. Oke, untuk Bailey silakan dilanjutkan dulu ya Bailey ya, nggak apa-apa. Sembari Bailey mendengarkan apa yang tadi Mister akan coba sampaikan di sini. Jadi dari yang sudah teman-teman lakukan, eksplorasi sudah lakukan, teman-teman sudah mendapatkan akurasi, kemudian confusion metriknya dan parameter akhir ketika sudah mulai dilakukan pemodelan. Nah, terlihat di sini parameter yang digunakan bervariasi ya. Misalnya punya Mister 425, hampir ratusan ya. Sama punya Brilliant juga hampir ratusan. Tapi ternyata akurasinya berapa? Nggak sampai menyentuh angka 80%. Yaitu 75 sampai 76%. Sementara kalau kita ngomongin parameter seperti yang Mister sampaikan di awal tadi, itu terkait dengan resource. Karena resource kita itu akan sangat bergantung dengan bagaimana optimalisasi data kita pada saat kita mengolah data yang ada. Semakin besar parameternya, maka resource-nya pun juga akan semakin besar. Selain dengan berimbas pada resource juga terkait dengan waktunya, waktu untuk runningnya. Karena pada dasarnya nanti kalau kita memang masuk ke dalam ranah big data, misalnya data science kan terkait dengan big data ya. Karakter utama big data atau pengolahan data itu adalah salah satunya kecepatan. Jadi akan berpengaruh sangat kecepatannya. Apakah bisa real time sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, sementara kalau kita lihat perbandingannya dengan teman-teman yang lain, misalnya punya Arsyad, Haikal, dan BJS, nggak sampai ratusan, hanya 14, 17, dan 24 sudah bisa memprediksi dengan nilai akurasi yang lebih baik.
yaitu 82,50%. Untuk yang Arsyad misalnya. Untuk yang Haikal 82,90% dan seterusnya. Terlihat nilainya lebih tinggi dari yang ratusan. Nah, di sini berarti apa? Mengindikasikan bahwa parameter-parameter yang kita ambil itu ada parameter yang saling meniadakan. Contohnya kayak di parameter yang Mister ambil misalnya ya, yang ada 425. Mungkin di bagian language. Language itu harusnya nggak perlu dimasukkan ke dalam suatu analisis parameternya untuk memprediksi apakah dia pembelian course-nya dilakukan atau tidak. Kenapa? Karena kan kita udah ngomong nih bahwa pasar kita di sini adalah pasar internasional. Otomatis apapun language-nya, ya kan? Logikanya ya, apapun language-nya, kalau dia menguasai bahasa Inggris, ya ada masalah, kan gitu. Karena memang pada saat penyampaian course-nya, karena ini judulnya untuk edukasinya itu edukasi internasional, berarti course-nya pun disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau pasti dia harus menggunakan bahasa Inggris. Bisa jadi resource ini, parameter ini yang dia membuat nilai dari parameter akurat atau akurasinya itu menjadi turun. Nah sekarang kalau kita lihat di yang teman-teman yang lain kebetulan nggak pakai language nih. Nah ini salah satu indikasi bahwa kemungkinan besar language itulah yang nanti akan menarik akurasinya, bukannya malah jadi lebih bagus, malah jadi kurang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ngaruh apa-apa gitu. Tapi secara mesin dia tetap akan diproses oleh si mesinnya karena kita masukkan parameternya. Oke ya. Nah, kemudian itu untuk terkait dengan akurasi dan parameter. Kemudian confusion metric. Ya, ini hal baru yang tadi Mister mau sampaikan. Jadi confusion metric itu adalah melihat bagaimana perilaku model dalam memprediksi yang dia benar-benar salah atau yang dia itu benar-benar betul. Jadi kalau dalam confusion metric itu ada yang namanya prediksi, dia memprediksi secara betul true untuk kondisi yang true. Itu ya. Yang kedua, Mister taruh di sini ya, true. Cara bacanya, dia memprediksi kondisi yang salah padahal dia true, padahal dia benar. Ini untuk kasus yang true. Kemudian kasus yang salah, dia memprediksi salah dan benar dia itu salah dengan kondisi yang salah. Contohnya tadi misalnya, oh aku memprediksi Mr. Lukman ini nggak akan beli, berarti kan false ya, 0. Dan ternyata benar. Nah itulah termasuk ke dalam salah. Maksudnya misalnya yang false ini adalah kondisi yang dia itu memprediksi salah padahal dia itu salah. Berarti dia dia benar yang 0. Kemudian kondisi ini kebalik deh, salah urutannya. Ini true. Kondisi yang dia itu salah padahal dia itu benar. Nah sekarang satunya lagi yang terakhir, kondisi dia itu salah pada saat dia itu memang betul-betul salah. Jadi kalau yang tadi salah padahal dia benar, misalnya Mister itu diprediksi 0 padahal Mister beli, kan benar ya, harusnya kan true karena resultnya itu adalah 1. Atau satu lagi yang salah itu benar-benar kondisinya salah artinya benar, Mister belinya itu nggak jadi beli 0, tapi realnya ternyata Mister juga benar-benar nggak jadi beli 0. Nah itu adalah salah, betul-betul salah. Kebayang nggak? Mister akan ulangi lagi sekali lagi. Tadi ada agak bingung di bagian sini nih. Yang pertama, confusion metric itu sebelah kiri, pojok kiri atas itu adalah bagaimana model memprediksi kondisi yang benar padahal dia itu betul-betul benar. Artinya apa? 100% benar kondisinya dengan kondisi yang betul, yaitu 1, dia beli. Nah yang bawahnya adalah dia memprediksi salah padahal dia kenyataannya beli. Oke, kebayang ya. Nah yang ini kebalik nih, T sama F biar nggak bingung. Kondisi dia memprediksi benar padahal dia nggak beli. Kalau ini tadi kondisi dia itu nggak beli padahal dia beli. Kalau yang ini kondisi dia itu beli, nggak beli pada kondisi dia itu beli padahal dia nggak beli. Kebalikan dari yang sebelah kirinya. Nah yang terakhir adalah kondisi pada saat dia itu memang diprediksi nggak beli dan realnya sama, dia juga nggak beli.
Nah, confusion metric ini utamanya dilihat di bagian diagonal turunnya ini ke kanan, TT dan FF-nya. Jadi yang ini sama yang ini yang dilihat. Yang ini yang justru dihindari ya, jangan sampai yang TF sama FT-nya ini kondisinya dia terlalu tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 734, ini 281. Nah, ini 225, 809. Ini kalau kita sum, kita lihat ya sumnya. Ini sama ini kita sum, kemudian ini sama ini kita sum. Totalnya dia 1000 sorry ntar. Ini berarti totalnya 2049. Oke. Jadi dari 2049 dia itu memprediksi 734, yaitu betul. Benar-benar betul. Kalau dibuat persentase, berarti untuk yang di bagian sini dibagi dengan sum 35%. Nah, kalau kita copy coba ke bawahnya semuanya. Nah, kita lihat proporsi total di sininya cukup bagus ya. 93% di sini benar-benar betul. Kemudian yang satunya lagi benar-benar salah. Yang satunya lagi yang betul-betul betul. Kondisinya sesuai. Sementara 21% dan 13% lainnya dia kondisi yang error, dianggapnya error. Jadi cara baca confusion metric itu seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi yang bawahnya, ini kan kita belum bandingkan ya persentasenya. Ini kita buat misalnya kita buat persentase dulu. Mana persentase? Kebayang. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Yang punya Arsyad 43% dan 79%. Dari kondisi yang betul-betul salahnya dia lebih kurang detail dibandingkan dengan punya Mister. Tapi di bagian kondisi benarnya dia tinggi 43%. Sementara yang punya Brilian juga sama, ini 35%, sama punya Mister, nggak terlalu beda jauh. Punya Haikal 40 dan 38 punya BJS, nggak terlalu jauh juga. Yang penting kondisi errornya itu nggak sampai kondisi 20% ya, kayak punya Mister nih ya 20%. Ini sebenarnya udah di atas ambang nih. Nah, yang ini pas banget nih yang punya Brilian 20%. Sebenarnya kondisi 20% atau 10% terkait dengan error itu tidak ada patokan detailnya. Tapi semakin besar dia nilainya, maka akan semakin diragukan model itu dalam memprediksi suatu data. Jadi asumsinya seperti itu, artinya kayak gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat dengan kondisi true false dengan false true. Hati-hati. Yang ini ya, yang bagian atas, pojokan atas dan pojok kiri bawah. Ini mempengaruhi bagaimana perilaku modelnya. Kalau dia bisa memprediksi dengan akurasi rendah, bukan akurasi rendah ya, akurasinya misalnya 80%, tapi kondisi true false dan true false true-nya itu di bawah 10% misalnya, itu sangat bagus itu. Sangat bagus gitu. Masuk ke dalam kondisi yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia bisa memprediksi dengan kondisi yang lumayan tinggi. Tapi kondisi kayak gitu jarang banget terjadi karena biasanya ini berpengaruh sama akurasi. Oke? Akurasinya kalau dia makin tinggi, maka dia juga harusnya kondisi true true dan false-nya dia juga akan semakin baik. Cuman lebih ke arah errornya ya, margin errornya berapa. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi toleransi error kita berapa. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini 855. Oh, sebentar, ini kenapa nih? Jangan-jangan salah rumus nih. Oke. Sebentar, ini tadi belum di lock ya. Master lock dulu. Ini harus di lock dulu nih. Oke. Terus ini kita lock dulu. Oke. Kita lock. Selanjutnya kita lock lagi. Kita lock. Nah, good. Nah, sekarang kita lihat nih.
Dia makin ke yang bagian paling errornya, yang paling kecil adalah punya Arsyad, Haikal dan BJS. Sebanding ya dengan kondisinya akurasinya 82,5 dan 82,9. Nah, punya Haikal itu lebih tinggi sedikit dengan 17 parameter. Tapi lihat di sini nilainya, persentasenya dia hanya 6%, tapi punyanya Arsyad, nah ini dia lebih kecil akurasinya, tapi kesalahan pada saat memprediksi salah dia kecil loh, 3%. Lihat punya Haikal, ini 6%. Ini tadi Mister sampaikan, jarang terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi. Padahal punyanya Haikal 82,9 secara akurasi tinggi, tapi secara prediksi dia rendah. Nah, hati-hati dengan kondisi kayak gini. Kalau disuruh pilih, misalnya teman-teman jadi tim data science, kemudian suruh memutuskan pakai model yang mana, pakai model yang ini. Pakai model yang ini. Kenapa? Karena dia meskipun modelnya misalnya loh, tapi akurasinya kecil loh, Arsyad gitu kan. Lihat cara dia memprediksi sesuatu. Kondisi salahnya dia errornya kecil loh, 13%. 3%. Di sini di atasnya. False-nya, true false-nya. Jadi kita bisa pilih yang atas ini. Karena dia bisa berbahaya kalau true false. Misalnya untuk hal-hal yang sensitif. Padahal dia itu dikatakan harusnya dia itu misalnya dilakukan treatment misalnya ya. Ternyata nggak harus dilakukan treatment. Bisa fatal akibatnya. Jadi tergantung dari kondisi yang nanti akan teman-teman hadapi di lapangan. Kalau kondisinya di sini ini misalnya kita prediksi dia true false untuk kondisi yang orang yang beli course misalnya, padahal dia itu harusnya nggak beli kemudian kita tawarin, bisa jadi orang itu ilfeel, kan gitu. Aku kenapa sih ditawarin, orang aku nggak beli, aku nggak mau gitu kan. Tapi kalau dia false true, misalnya dia itu dia pengen beli, tapi ternyata dia diprediksi nggak beli, tapi dia udah punya realnya itu beli gitu, mau nggak kita follow up, mau kita nge follow up, dia tetap beli. Jadi nggak ada masalah false true-nya terjadi. Yang bermasalah adalah true false. Kenapa? Karena kita udah terlanjur mengeluarkan biasanya biaya iklan untuk dikirim ke dia, biaya terkait dengan bagaimana cara misalnya promo, kode promo yang harus diberikan ke dia. Itu hati-hati. Jadi kalau kita ngomongin terkait dengan marketing, keuntungan profitable atau misalnya paling fatal adalah terkait dengan kesehatan, yang kita paling utamakan adalah true false karena dia bisa mempengaruhi biaya atau cost yang nanti akan kita keluarkan dalam satu perusahaan. Itulah gunanya confusion matrix yang juga membantu dalam memutuskan bagaimana sih kita membuat atau memakai model, nggak hanya based on akurasi, tapi juga berdasarkan bagaimana dia karakteristiknya memproses prediksinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Confusion matrix clear? Kebayang nggak? Terkait dengan penjelasan Mister mengenai confusion matrix. Hati-hati dengan true false. Biasanya itu yang dihindari adalah yang true false-nya. Kenapa? Karena dia kondisinya false, tapi dibilang true loh. Hati-hati. Tapi kalau di dunia kesehatan misalnya, ngomongin dunia kesehatan, yang dia itu misalnya dideteksi, contohnya kayak ngomong kita terkait dengan kategori orang yang berpenyakit jantung atau dia yang berpenyakit kanker misalnya, yang ganas-ganas penyakitnya. Dia diprediksi ternyata dia punya penyakit jantung, padahal enggak. Itu enggak masalah, malahan yang true false-nya. Dikatakan, oh ya kamu ini dideteksi penyakit jantung. Tapi realnya ternyata pada saat diperiksa oh ternyata enggak, itu enggak ada masalah. Lebih baik orang keluar biaya lebih dikit tapi dia tahu kondisi realnya false, daripada dia udah dinyatakan false tapi realnya ternyata dia punya penyakit jantung di dalamnya atau punya penyakit kanker yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Itu yang false true-nya yang harus diperhatikan. Jadi tergantung dari apa nih yang mau kita omongin. Kalau kita ngomongnya dunia bisnis, profitable dan sebagainya, ke arah true false-nya yang harus kita hindari. Tapi kalau bagian yang realnya itu menyangkut nyawa, yang pokoknya terkait dengan hal-hal yang
berbahaya ya. Contohnya kayak misalnya serangan pas lagi kita memprediksi perang. Itu hati-hati yang false true-nya. Jangan sampai kita membuat keputusan oke, nggak usah dijaga di bagian situ, ternyata semuanya nyerang di bagian situ. Nah, hati-hati. Jadi sekali lagi, karakteristik dari confusion metric itu juga berpengaruh pada saat kita menentukan pemodelannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan bagaimana teman-teman tadi sudah memperoleh akurasi, parameter, dan confusion metricnya. Sedikit informasi, biasanya kalau di dalam data science kita mulai dari parameter itu yang memang betul-betul diketahui secara teori, oke, ini mempengaruhi. Kita berangkat dari sedikit memang, nggak langsung banyak. Gaji nggak modelnya kayak punya Mister 425 atau punya Brilliant 423 sama kayak punya Mister ya, mencoba untuk memaksimalkan apa yang ada. Tapi ternyata best practice-nya nggak kayak gitu. Best practice-nya adalah dimulai dari yang sedikit. Dari sedikit itu, kalau teman-teman merasa kayaknya teorinya ini perlu diperkuat deh dengan yang kondisi para penambahan parameter ini, baru ditambahkan sedikit-sedikit. Jadi proses kenaikan akurasinya, kemudian proses penentuan parameternya itu semuanya ada landasannya. Nggak hanya sekedar kita ngumpulin data, semua data kita olah. Sementara resource-nya terbatas. Hati-hati. Karena kalau resource terbatas, mau nggak mau kita juga akan membeli resource. Efeknya apa? Ke biaya. Oke, sampai sini. Ada yang mau diskusikan sebelum Mister tutup? Apakah materinya dapat dimengerti dengan baik? Coba yang antara 1 sampai 50%, sampai 100%. Berapa persen yang dapat di teman-teman terkait dengan interpretasinya? Silakan diketik. Sebagai penutup sebelum Mister wrap up. Berapa persen yang bisa teman-teman tangkap dari apa yang Mister jelaskan? Sini sebagai evaluasi juga bagi Mister, kedepannya seperti apa untuk penyampaian mengenai interpretasi parameter, akurasi, dan confusion matrixnya. Atau 1 sampai 10 deh, 1 sampai 10 kalau biar nggak terlalu besar. 1 sampai 10, berapa angkanya yang bisa diserap oleh teman-teman? Oke, 61%, 6,7. Oke, 3%. Oke, Bailey. Nanti jangan sungkan-sungkan nanya ke Mister ya, Bailey. Mister tunggu nih pertanyaannya karena Bailey 3% nih. Harusnya ada yang bertanyakan nih. Jangan sungkan-sungkan. Bagi teman-teman yang lain juga sama. Bagi yang juga mendapatkan bisa menyerap 50% ke atas, juga silakan bertanya. Berarti ada gap yang lumayan besar juga yang harus teman-teman mungkin perlu kita diskusi secara private dengan WA dan sebagainya. Silahkan, nggak apa-apa. Yang mana yang bingung nanti Mister akan coba bantu. Oke, terima kasih atas masukannya. Jadi masukan buat Mister dan tim admin algoritmik nanti kedepannya pada saat mungkin akan memberikan materi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, Mister akan wrap up mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di sini kita udah belajar mengenai bagaimana cara kita untuk membuat secara full pemodelan, mulai dari proses cleaning data, penentuan strateginya, sampai penentuan pembuatan cleaningnya untuk dapat dimodelkan secara matematis dengan KNN. KNN adalah proses algoritma yang tujuannya untuk mengklasifikasikan terkait dengan parameter-parameter yang ada sehingga nanti harapannya dapat memprediksi sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau dalam confusion metric, tadi yang sudah seperti kita pelajari sore hari ini, kita mengharapkan bahwa dia bisa benar-benar memprediksi hal yang benar dan hal yang salah secara tepat. Dan meminimalisir error yang terjadi ketika dia memprediksi hal yang benar padahal salah atau kebalikannya, hal yang salah padahal benar. Tapi kembali lagi, konsep dasar confusion metric ini dilihat dari kondisi lapangan. Apa yang akan kita tuju? Kalau tujuannya adalah profit, mungkin yang lebih tepat nanti errornya yang harus kita minimalisir adalah true false. Jangan sampai cost udah kita keluarkan padahal dia udah niatnya udah nggak ada beli sama sekali. Tapi kalau hal-hal yang signifikan menyangkut misalnya nyawa, kesehatan, dan sebagainya, yang perlu kita perhatikan adalah kesalahan pada saat kita memprediksi penyakit itu ada atau enggak.
karena bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mungkin Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama Mister, belajar bersama terkait dengan machine learning, mulai dari cleaning sampai ke pemodelan klasifikasi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Goodbye. See you next week. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Sama-sama Belly. Oke, sama-sama semuanya.